ini kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pagi hari ini, program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Terbuka menyelenggarakan webinar SPACE atau Speaking at a Conference. Webinar SPACE ini adalah webinar yang menjadi wadah untuk berbagi pengalaman atau sharing dalam membuat dan menulis karya ilmiah mahasiswa perencanaan wilayah dan kota UT. Dalam webinar ini nanti narasumber akan memaparkan hasil karya ilmiah dan berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Kemudian acara ini adalah acara perdana yang kami inisiasi dengan harapan bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua dalam membuat sebuah karya ilmiah. Dalam acara hari ini, kita akan membahas tentang hasil karya ilmiah mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Terbuka Yogyakarta, yaitu Mbak Frita Yasinta dengan judul Analisis Sebaran dan Efektivitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Magelang. Oke, acara hari ini akan dimulai dengan sambutan dari Ibu Farisa selaku dosen perencanaan wilayah kota UT, mewakili Ibu Dr. Lina Warlina Master Education sebagai Kepala Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota UT. Kepada Ibu Farisa, waktu dan jaringan kami persilahkan. Oke, selamat pagi. Suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, Ibu. Terdengar jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Kita ketemu di pagi hari ini, hari Minggu, weekend ya, guna menghadiri SPACE ya. Ini adalah kegiatan pertama yang diinisiasi oleh mahasiswa Universitas Terbuka Prodi PWK sendiri ya. Ini sebuah program yang baru yang paling kekinian lah untuk prodi ya, untuk prodi PWK. Dan kami dari program studi perencanaan wilayah, saya mewakili Ibu Kaprodi, sangat mengapresiasi atas inisiasi oleh mahasiswa untuk kegiatan ini. Nah, kegiatan ini perlu mungkin sebelum teman-teman ini yang sudah bergabung, kita perlu memahami pentingnya kegiatan ini ya teman-teman. Karena begini, sejak tahun 2020 tahun 2021 kemarin, 2021-2022, dari Dikti sendiri kita sudah mewajibkan adanya karya ilmiah, karena seperti teman-teman sekalian tahu sendiri ya, Universitas Terbuka itu kita tidak ada skripsi ya, kita tidak mewajibkan skripsi, maka kita mengakalinya ataupun membuat karya ilmiah supaya mahasiswa tetap mendapatkan esensi yang sama dari skripsi itu sendiri. Itulah kenapa dari Universitas Terbuka Prodi PWK mewajibkan kepada seluruh mahasiswa yang ingin menyelesaikan sarjananya untuk mengerjakan karya ilmiah. Nah, karena kewajibannya baru dimulai selama 1 semester terakhir, maka kami terus melakukan sosialisasi teman-teman. Dan ini inisiasi kegiatan ini oleh mahasiswa sangat-sangat membantu program studi untuk melakukan sosialisasi dan menumbuhkan kesadaran bahwa pelaksanaan ataupun pengerjaan karya ini sangat wajib bagi mahasiswa. Dia menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa di Universitas Terbuka. Nah, sekali lagi kami sangat mengapresiasi atas kegiatan dilaksanakannya kegiatan ini ya. Salam dari Ibu Kaprodi katanya gitu. Nah, kami juga ingin berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa nih yang menjadi pemateri ya pada sesi yang ini. Saya sudah Frita Yasinta ya dari UT Yogyakarta, UT daerah Yogyakarta. Ini sebagai pembuka jalan ya, kita akan berusaha ya, semoga teman-teman masih ada semangatnya. Kita akan melaksanakan kegiatan ini setiap semester supaya ada pembaharuan baru di setiap judul ataupun topik dari mahasiswa. Nah, kami sangat mengapresiasi untuk pemateri pada kegiatan yang pertama ini ya. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Frita Yasinta yang sudah menjadi pemateri pada kegiatan
pagi hari ini. Nah, tidak berlama-lama, semoga teman-teman yang hadir tetap stay tune sampai selesai dan teman-teman bisa menghidupkan kegiatan ini sebagai diskusi dengan bertanya jika pengalaman-pengalaman dari senior yang sudah lebih dahulu menyelesaikan karya ilmiahnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita buka kegiatan space pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Untuk Mbak MC-nya bisa dilanjutkan, Mbak, kegiatannya? Mbak Fitria, bisa dilanjutkan kegiatannya, Mbak Fitria Hairunisa? Maaf Ibu, ini sepertinya Mbak Fitria live kayaknya ya, jaringannya mungkin nggih. Kedepak ya, bisa jadi Iya. ya kalau gitu. Jadi ini pasti pertemuan kegiatan pertama pagi hari ini ya, kita sambil menunggu mungkin kita ini sudah kembali ya, Mbak Fitria, dipersilakan Mbak Fitria. Oke, baik. Maaf ya teman-teman sebelumnya ada kendala jaringan tadi. Terima kasih atas sambutannya untuk Ibu Farisa, yang sudah memberikan semangat ya pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya adalah acara inti nih, yang kita akan memaparkan hasil karya ilmiahnya Mbak Vita. Sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit tentang Mbak Farita nih, Mbak Vita, maaf ya. Mbak Vita, adalah mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dari, UT Yogyakarta begitu, yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro dengan jurusan yang sama, perencanaan wilayah dan kota. Tapi jenjang D3, kemudian sekarang melanjutkan di Universitas Terbuka dengan jurusan yang sama juga. Kemudian Mbak Vita ini pernah punya pengalaman, sebagai tenaga konsultan perencanaan di PT Ciptaning Magelang, kemudian di tahun 2008 hingga tahun 2010 menjadi tenaga administrasi PT Gelatik Semarang, kemudian di tahun 2010 hingga tahun 2017 Mbak Vita menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kemudian dari tahun 2017 hingga sekarang, itu menjadi PNS di Inspektorat Kabupaten Magelang. Oke. Kemudian, Mbak Vita boleh memaparkan karya ilmiahnya yang, berjudul Analisis Sebaran dan Efektivitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Magelang. Kepada Mbak Vita, waktu dan jaringan kami persilahkan. Terima kasih Mbak Fitria sebagai MC pagi hari ini ya. Mohon izin ya Bu Farisa, saya share screen nggih. Terima kasih kesempatannya, sudah saya jadi yang pertama pemateri untuk acara space ini. Iya Mbak Samsa, silakan dilanjutkan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Farisa atas pembukaan acara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman PWK semua yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktu di weekend ini untuk acara space yang pertama ini ya. Oke, nggih. Tadi sudah diperkenalkan, saya pemateri pertama, nama saya Frita Yasinta. Saya semester akhir di program PWK UT ini. Pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan, memaparkan hasil penelitian kami
tim. Sebenarnya ini tim nggih, ada saya Frita Yasinta, kemudian ada Mas Yuda Pratama dan juga pembimbing kami ada Bu Ulul Hidayah. Penelitian kami berjudul Analisis Sebaran dan Efektivitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Magelang. Sebagai gambaran umum pendahuluan mengapa kami memilih penelitian ini, bahwa peningkatan jumlah penduduk itu berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan fasilitas umum, yang salah satunya fasilitas kesehatan yang dibutuhkan memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan peraturan kebijakan ini Standar Nasional Indonesia tentang tata cara perencanaan lingkungan, bahwa penyediaan sarana kesehatan dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Sebagai contoh, untuk kebutuhan per unit jenis sarana fasilitas kesehatan puskesmas, ini jumlah penduduk pendukungnya 120.000 jiwa, dan untuk 1 unit rumah sakit didukung 240.000 jiwa. Dilihat dari kondisi existingnya, bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 itu sebanyak 1.305.000 sekian jiwa. Kemudian jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Magelang ada 29 puskesmas yang tersebar di 21 kecamatan dan juga 5 rumah sakit. Berdasarkan peraturan yang dibandingkan dengan kondisi existing, ini terlihat bahwa kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Magelang sebenarnya hanya 5 unit rumah sakit dan 11 unit puskesmas. Artinya ini sudah memenuhi standar nasional, bahkan melebihi. Pertanyaannya, dengan banyaknya fasilitas kesehatan ini, puskesmas terutama, bagaimana sih sebarannya? Kemudian seberapa efektif dengan banyaknya puskesmas yang ada di Kabupaten Magelang? Oleh karena itu, tujuan kami dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis jangkauan dan efektivitas persebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Magelang, karena dengan banyaknya jumlah vaskes di Kabupaten Magelang itu perlu sekali dilihat bagaimana tingkat pemerataan sebaran dan juga efektivitasnya. Kemudian metodologi penelitiannya. Mohon maaf Mbak Vita. Iya. Share Gimana, Mbak? screen-nya belum kelihatan ya? Ya Allah. Ya, oke. Oke, Sebentar. baik, nggak apa-apa. Maaf ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita ulang saja. Oke. Oke. Sudah terlihat? Iya, Maaf sudah teman-teman. terlihat. Oke. Kita ulang atau langsung lanjut? Sudah Mungkin sampai di... diulang ya Mbak, biar kelihatan. Oke, siap. Ya, ini ya yang awal penelitian ini berjudul Analisis Sebaran dan Efektivitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Magelang. Jadi penyusunnya tidak hanya saya, sebenarnya kita tim, ada saya, kemudian ada Mas Yuda Pratama, dan juga pembimbing kami ada Bu Ulul Hidayah. Sebagai pendahuluan latar belakang mengapa kita memilih penelitian ini, bahwa peningkatan jumlah penduduk itu berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan fasilitas umum. Salah satunya fasilitas kesehatan yang diperlukan memadai dan juga sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian latar belakang ini gambaran berdasarkan peraturan Standar Nasional Indonesia tentang tata cara perencanaan lingkungan, bahwa penyediaan sarana kesehatan dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Jadi sebagai contohnya, untuk kebutuhan 1 unit puskesmas itu didukung dengan 120.000 jiwa penduduk, kemudian untuk 1 unit rumah sakit didukung dengan
240.000 jiwa. Kondisi existing di Kabupaten Magelang dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1.305.000 jiwa. Jumlah fasilitas kesehatannya itu ada 29 puskesmas yang tersebar di 21 kecamatan dan 5 unit rumah sakit. Berdasarkan peraturan dan dibandingkan dengan kondisi existing, kebutuhan fasilitas kesehatan ini dihitung dari standar SNI, Kabupaten Magelang sebenarnya hanya membutuhkan 5 unit rumah sakit dan 11 unit puskesmas. Artinya ini sudah memenuhi standar nasional Indonesia bahkan melebihi. Kemudian pertanyaannya, dengan banyaknya vaskes ini, bagaimana sih sebarannya, seberapa efektif nanti dengan jumlah fasilitas kesehatan terutama puskesmas yang melebihi ini di Kabupaten Magelang bisa efektif. Ya, tujuan penelitian kami dengan banyaknya vaskes itu perlu dilihat kembali bagaimana tingkat pemerataan sebarannya dan juga efektivitasnya. Jadi tujuan penelitian kami untuk mengidentifikasi dan menganalisis jangkauan dan efektivitas persebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Magelang. Untuk metodologi penelitian, lokasi di Kabupaten Magelang ya dengan sampel 5 rumah sakit dan juga 29 puskesmas. Kemudian waktu penelitian kami antara April sampai dengan Agustus. Metodologi analisis yang kami gunakan adalah analisis deskriptif dan juga pendekatan spasial ini untuk pemetaannya. Kemudian untuk jenis dan sumber data, kami ada 2 jenis data primer dan juga data sekunder. Data primer ini ada titik koordinat rumah sakit dan puskesmas, kami ambil langsung. Kemudian untuk data sekundernya ada peraturan dan kebijakan perencanaan tata ruang, kemudian jumlah penduduk per kecamatan, data dari BPS, kemudian daftar rumah sakit dan juga puskesmas, ini dari Dinas Kesehatan. Kemudian ada referensi jurnal-jurnal dan kajian literatur. Analisis data kami bagi menjadi 2, jadi ada jangkauan fasilitas kesehatan dan tingkat efektivitas persebarannya. Untuk jangkauan fasilitas kesehatan, kita menggunakan teknik analisis jangkauan multiple ring buffer di GIS. Karena mengacu pada beberapa penelitian, ini penelitian dari Istiqomah dan Rito Haryodo, kemudian Mamonto dan Murur, ada Mansur, ada Pratama, ada Ramadan dan kawan-kawan, Zu dan kawan-kawan, ini umumnya mereka meneliti ini radius pelayanan puskesmas dibagi menjadi 4 kategori jarak radius, yaitu 1 km, 2 km, 3 km, dan juga 4 km. Untuk radius pelayanan rumah sakit, biasanya 2 kalinya puskesmas, jadi kami mengambil kategori jarak 2 km, 4 km, 6 km, dan juga 8 km. Kemudian yang kedua adalah tingkat efektivitas persebaran fasilitas kesehatan. Ini kami menggunakan pembobotan berdasarkan hasil dari jangkauan fasilitas kesehatan. Pembobotan ini kami nilai dengan nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1. Untuk tertinggi ini, nilai 5 ini untuk jarak yang terdekat. Dan untuk nilai terendah adalah untuk jarak yang terjauh. Kemudian kami persentasekan hasil pembobotannya jadi 5 kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Kemudian hasil dan pembahasannya ini terkait fasilitas kesehatan rumah sakit. Ada 5 rumah sakit yang kami ambil. Yang pertama ini, rumah sakit ini cenderung tumbuh di tepi jalan nasional, yaitu Jalan Magelang, Yogyakarta. Kemudian ada juga
yang di Jalan Provinsi, di Jalan Magelang Salatiga. Ada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan dan Rumah Sakit Aisyah di sini. Ini di Kecamatan Muntilan, lokasinya berkembang di kawasan permukiman. Kemudian ada Rumah Sakit N21 Gemilang berlokasi di Kecamatan Mungkit. Ada Rumah Sakit Merah Putih, ini berlokasi di tepi Jalan Nasional dan berada di perbatasan antara Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Mungkit. Kemudian yang kelima adalah Rumah Sakit Subhanul Waton, ini berada di Kecamatan Tegalrejo di Jalan Provinsi, yaitu Jalan Magelang Salatiga. Kemudian untuk fasilitas kesehatan puskesmas, jadi persebarannya merata di 21 kecamatan di Kabupaten Magelang, rata-rata berada di pusat pelayanan pemerintahan kecamatan di IKK kecamatan, di tepi jalan nasional, jalan provinsi, dan juga jalan kabupaten. Aksesibilitasnya mudah dijangkau dengan transportasi umum, kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian kami bagi menjadi 6 ekskawadanan untuk memudahkan persebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Magelang. Jadi yang pertama ini ada fasilitas kesehatan di Ekskawadanan Gerabak. Ini ada 5 puskesmas. 5 puskesmas, kelasnya ada 1 rawat inap di Puskesmas Gerabak 1, kemudian lokasinya ada di tepi jalan kabupaten, rata-rata ada juga yang di jalan nasional yaitu Puskesmas Secang 1. Untuk kondisi bangunannya rata-rata semua baik, ada yang rusak ringan namun saat ini sudah dalam perbaikan. Untuk fasilitas kesehatan di Ekskawadanan Tegalrejo ada 5 puskesmas dan 1 rumah sakit. 5 puskesmas ini ada 1 yang rawat inap ada di Kecamatan Pakis. Kemudian lokasinya rata-rata di jalan provinsi, ini ada di jalan lingkungan juga ada, kemudian jalan kabupaten, jalan nasional juga ada. Kondisi bangunannya rata-rata semua baik. Kemudian 1 rumah sakit, ada Rumah Sakit Subhanul Waton, ini rumah sakit tipe D. Lokasinya di tepi jalan provinsi, kondisi bangunan masih baik karena ini rumah sakit baru. Kemudian untuk fasilitas kesehatan di Ekskawadanan Muntilan, ini vaskes yang terbanyak berkumpul di Ekskawadanan Muntilan ini ada 7 puskesmas dan 4 rumah sakit. Jadi 7 puskesmas ini ada 1 yang rawat inap di Sawangan 2, lokasinya berada di jalan provinsi. Rata-rata kondisi bangunannya baik, ada yang rusak ringan namun sudah dalam perbaikan, jadi masih bisa digunakan, masih fungsional. Kemudian untuk rumah sakit, ada 4 rumah sakit, ada tipe C-nya 2, yaitu Rumah Sakit Merah Putih dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan. Berada di tepi jalan nasional dan di tepi jalan kabupaten, kondisi bangunan baik. Kemudian ada 2 tipe D, Rumah Sakit N21 Gemilang dan Rumah Sakit Aisyah. Fasilitas kesehatan di Ekskawadanan Salam, ini ada 3 puskesmas, semuanya masih non-rawat inap. Lokasinya di Jalan Kabupaten dan ada di Jalan Nasional, ini untuk Puskesmas Salam. Kondisi bangunannya rata-rata baik, ada yang rusak berat, ini Kecamatan Serumbung karena lokasinya memang di KRB ya, tapi saat ini sudah semua dalam perbaikan. Kemudian untuk fasilitas kesehatan Ekskawadanan Salaman ada 6 puskesmas. Rawat inapnya ada 2, yaitu Puskesmas Borobudur dan juga Puskesmas Salaman 1. Rata-rata kondisi bangunan semua baik, ada yang rusak ringan, ini Puskesmas Salaman 1, namun sudah dalam proses perbaikan.
Kemudian lokasinya rata-rata di tepi jalan kabupaten, ada beberapa yang di jalan provinsi, seperti Salaman 1, Salaman 2, kemudian Puskesmas Tempuran. Fasilitas kesehatan di Eks-Kabupaten Bandongan ini ada 3 puskesmas, kelas rawat inap ada 2, Kaliangkrik dan juga Bandongan. Lokasinya di jalan kabupaten, ada di jalan provinsi juga ada, kemudian kondisi bangunan semua dalam kondisi baik. Kemudian ini analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Magelang. Jadi kebutuhan yang pertama kebutuhan rumah sakit, jumlah penduduk di Kabupaten Magelang 1.305.000 jiwa pada tahun 2021. Kami proyeksikan untuk jumlah penduduk di tahun 2023 kurang lebih 1.329.000. Berdasarkan perhitungan SNI, kebutuhannya adalah 5 unit. Kondisi existing-nya juga 5 unit, artinya ini sudah terpenuhi. Sebaran fasilitas kesehatan rumah sakit ini ada di Eks-Kabupaten Muntilan ada 4 unit tadi dan juga ada 1 di Eks-Kabupaten Tegalrejo. Kemudian untuk analisis kebutuhan puskesmas. Jadi kalau per kecamatan, ini kami hitung per kecamatan proyeksinya jumlah penduduk tahun 2023 kebutuhannya rata-rata semua sudah terpenuhi. Ada berdasarkan perhitungannya itu kan 11 unit, kemudian 38% kecamatan di Kabupaten Magelang ini telah memenuhi dan melebihi standar. Ini ada 8 kecamatan yang memiliki lebih dari 1 unit puskesmas. Kemudian analisis jangkauan fasilitas kesehatan. Ini kami bagi menjadi 2 juga untuk analisis jangkauan pelayanan rumah sakit. Ini radius 2 km, 4 km, 6 km, dan 8 km. Persentase terhadap luas wilayah kabupaten untuk radius 2 km ini hanya menjangkau 4,57%. Kemudian untuk 8 km menjangkau 13,61% dari luas wilayah kabupaten. Ini gambarnya radius 2 km, 4 km, 6 km, dan juga 8 km. Lebih dari 8 km ini ada 60,96% dari luas Kabupaten Magelang. Jadi belum semua wilayah di Kabupaten Magelang ini terjangkau fasilitas kesehatan 5 rumah sakit ini, yaitu yang belum sama sekali terjangkau adalah Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Salaman, dan juga Kecamatan Ngablak. Jangkauan fasilitas kesehatan rumah sakit yang tertinggi ada di Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkit, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, dan juga Kecamatan Tegalrejo. Untuk yang terendah ini ada di Grabak, Pakis, Windusari, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, dan juga Salaman. Jadi wilayah yang belum terjangkau ini fasilitas kesehatan rumah sakit dapat dilayani dengan vaskes yang lain yang grade-nya di bawah rumah sakit seperti puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, ataupun lainnya. Bahkan bisa dilayani dengan vaskes yang ada di luar wilayah administrasi Kabupaten Magelang, seperti Kota Magelang yang berada di tengah-tengah Kabupaten Magelang, kemudian perbatasan dengan wilayah daerah istimewa Yogyakarta maupun wilayah perbatasan tetangga yang lain. Untuk jangkauan fasilitas puskesmas ini ada tertinggi nilainya, jangkauannya 100% terlayani itu ada Kecamatan Mungkit, Muntilan, dan juga Salam.
Untuk nilai tertinggi ya tadi ada Mungkit, Muntilan, dan juga Salam. Ini 100% wilayahnya terlayani. Kemudian yang terendah ini ada di wilayah Windusari, Serumbung, kemudian Sawangan, kemudian Dukun, dan juga Kecamatan Kaliangkrik. Untuk analisis tingkat efektivitas persebaran fasilitas kesehatan, ini untuk efektivitas rumah sakit, ini ada sangat tinggi itu 0,94%, kemudian yang sangat rendah ini hanya untuk yang sangat rendah 77,37% terhadap luas wilayah Kabupaten Magelang. Jadi, terhadap keseluruhan wilayah Kabupaten Magelang. Untuk efektivitas sangat tinggi, ada di Kecamatan Muntilan dan juga Kecamatan Mungkit. Untuk yang sangat rendah ini hampir terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Totalnya tadi 77,37%, yang sangat rendah ada di Kecamatan Gerabak, Kajoran, Kaliangkrik, kemudian Ngablak, Pakis, Salaman, dan juga Windusari. Jadi meskipun tingkat efektivitasnya sangat rendah, sebenarnya wilayah ini dapat dilayani dengan fasilitas kesehatan di tingkat yang lebih rendah, grade-nya lebih rendah nggih, seperti puskesmas karena ini rumah sakit. Kemudian analisis efektivitas puskesmas, ini gambaran hasil analisa kami. Ada yang sangat tinggi itu 0,43%. Kemudian yang sangat rendah ini ada 36,48%. Efektivitas sangat tinggi untuk fasilitas kesehatan puskesmas ada di Kecamatan Sawangan, Dukun, Mungkit, Mertoyudan, dan juga Borobudur. Untuk kategori yang sangat rendah ini ada di Kecamatan Windusari, Ngablak, Kaliangkrik, Dukun, Sawangan, dan juga Serumbung. Jadi wilayah yang tidak terlayani jangkauan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas yang tadi itu sebagian besar memang berada di topografi yang tinggi dan merupakan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi Merbabu, kawasan Gunung Sumbing, dan juga perbukitan Menoreh. Untuk simpulan dan saran, simpulannya karena tujuannya ada dua, jadi kami simpulkan dua tujuan tersebut, kemudian kita bagi menjadi rumah sakit dan puskesmas. Yang pertama untuk rumah sakit terkait jangkauan fasilitas kesehatan, ini untuk yang tertinggi berada di Kecamatan Ngluar dan Muntilan. Untuk jangkauan rumah sakit terendah ada di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, dan juga Salaman. Untuk jangkauan puskesmas yang tertinggi ini ada di Kecamatan Mungkit, Muntilan, dan Salam. Ini menjangkau 77,39% wilayah Kabupaten Magelang. Untuk yang terendah ada di Sawangan, Serumbung, Kaliangkrik, dan juga Dukun. Untuk tingkat efektivitasnya kami bagi menjadi dua, yaitu rumah sakit dan puskesmas. Untuk yang rumah sakit tingkat sangat efektif ya, efektivitas sangat tinggi sebesar 0,94% dari total luas Kabupaten Magelang, yaitu Muntilan dan juga Mungkit. Kemudian untuk tingkat efektivitas sangat rendah, ini ada 77,37%. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Magelang ya ini masih sangat rendah. Kemudian untuk puskesmas tingkat efektivitas sangat tinggi 0,43% dari luas wilayah kabupaten. Kemudian untuk yang sangat rendah mencakup 36,48% dari luas wilayah kabupaten. Untuk saran kami bagi menjadi dua, saran untuk pemerintah Kabupaten Magelang dan saran untuk penelitian selanjutnya.
Rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Magelang yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan dengan mengembangkan tipe puskesmas tidak rawat inap menjadi tipe rawat inap pada kecamatan yang belum terjangkau dengan fasilitas kesehatan rumah sakit. Yang kedua adalah meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan rumah sakit agar lebih optimal sehingga waktu tempuhnya dapat terjangkau. Untuk saran penelitian selanjutnya, jika ada peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini, disarankan mengkombinasikan jangkauan fasilitas kesehatan dengan aspek ekonomi dan sosial. Ini diharapkan ada pengukuran terkait aksesibilitas fasilitas kesehatan dari kawasan permukiman. Untuk dokumentasi proses penelitian kami, ini ada kami mengambil titik koordinat, kemudian menganalisa, membuat peta. Jadi ini kami ada beberapa dokumentasi, kemudian progres luaran. Jadi kami sudah mensubmit di Jurnal Wilayah dan Lingkungan pada tanggal 10 Juni 2023. Sebagai penutup, izinkan saya berpantun sedikit. Pak Tani pulang bawa jerami, jeraminya untuk bingkisan. Demikian hasil penelitian kami, mohon saran dan masukan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan ke MC, Mbak Fitria. Baik, terima kasih atas paparannya Mbak Vita. Tadi sudah kita ketahui ya bahwa Mbak Vita ini menulis karya ilmiah dengan latar belakang jumlah fasilitas yang memenuhi standar bahkan melebihi ini di Kabupaten Magelang, itu seberapa efektifnya sih fasilitas tersebut. Nah, makanya kenapa Mbak Vita mungkin menulis hasil karya ilmiah kayak gini ya. Oke, untuk acara selanjutnya kita akan berdiskusi sama teman-teman yang mau bertanya boleh menggunakan fitur raise hand atau menulis di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Baik, untuk teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Mbak Fitri ya, sambil menunggu ya, mungkin teman-teman yang lain masih malu-malu ya bertanya ya, semoga masih malu. Mungkin saya dulu ya bertanya, bisa tidak ya? Oke, baik Ibu, silahkan. Ini kan kita tahu ya, untuk karir memang baru dimulai untuk mahasiswa Universitas Terbuka. Nah, ini sebagai mahasiswa yang semester kemarin mengambil karir ini masih bisa dikategorikan atau tergolong baru ya. Nah, saya ingin bertanya terkait pengalaman dari Mbak Frita nih dalam dalam menyelesaikan karir itu. Pengalaman apa saja yang dilalui, apakah ada masalah yang ditemui di lapangan atau lain-lain sebagainya. Mungkin bisa sekalian sharing tips dengan teman-teman mahasiswa yang baru mau mengambil karir pada semester ini. Mungkin itu saja pertanyaan saya, Mbak Fitri ya. Oke, baik Mbak Vita, boleh dijawab. Sebenarnya sama ya Bu Farisa, saya juga penasaran kesan-kesan Mbak Vita nih gimana waktu menulis karya ilmiah ini gitu. Boleh Mbak Vita dijawab? Oke, iya Ibu, terima kasih Bu Farisa. Jadi memang penelitian ini kan saya juga baru, masih banyak kekurangannya, ya masih membutuhkan masukan, saran gitu. Jadi untuk pengalaman saya dari awal sampai dengan kami menyelesaikan penelitian ini,
memang yang saya rasakan ya Ibu dari awal itu kami mencari, research gap-nya. Itu yang membutuhkan, apa ya, membutuhkan, literasi yang banyak memang. Jadi kalau tipsnya memang harus banyak baca, jurnal-jurnal intinya gitu. Jurnal-jurnal karena kalau kita sudah punya nih misalnya saya pengen, fasilitas kesehatan sebarannya, jadi saya cari-cari banyak jurnal yang terkait sebaran fasilitas kesehatan. Namun, jurnal terkait fasilitas kesehatan itu kan sebenarnya, eee, nggak terlalu banyak juga. Ada yang sebaran fasilitas pendidikan misalnya. Jadi itu juga kami baca, jadi tidak terpaku hanya ke fasilitas kesehatan. Jadi awalnya itu. Kemudian karena sudah sepertinya ini deh Kak, yang saya menemukan gap-nya itu ada di fasilitas kesehatan, kemudian saya lebih mendalam di situ. Tipsnya yaitu baca dan cari jurnal-jurnal yang sesuai dengan keinginan kita, maksudnya temanya misalnya kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk membaca jurnal lain kalau misalnya kita, apa ya, stuck di situ nggak menemukan ide, cari yang lain dulu. Pasti nanti itu, akan connect lagi kalau memang kita sudah connect ke satu, misalnya saya fasilitas kesehatan nanti akan balik lagi ke situ, tapi memang harus lebih banyak baca. Kemudian itu awal-awal memang gap yang harus mencari gap-nya itu memang agak susah sih, Bu. Tapi kalau sudah dapat gap-nya, itu insya Allah akan, ke sininya itu lebih enak gitu, untuk analisisnya, untuk apa, jadi lebih terpacu, "Ah, saya harus menyelesaikan ini dengan segera," gitu. Kemudian, kalau untuk kendala lapangan, alhamdulillah kalau di saya tidak ada kendala lapangan ya, Ibu, karena, saya domisili juga di Kabupaten Magelang, jadi lebih mudah. Kemudian untuk permintaan data, alhamdulillah juga teman-teman kami di Kabupaten Magelang juga, welcome dengan penelitian mahasiswa gitu. Jadi saya rasa, mencari gap itu yang memang agak 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 apa ya, ya agak harus banyak membaca lah kalau menurut saya itu. Terima kasih, itu aja sih Bu sharing-nya. Oke. Tadi, Mbak Vita dalam menulis ini awalnya, research gap-nya yang agak bikin waktu dan agak susah mungkin gitu ya. Terus Mbak Vita juga kasih tips nih untuk teman-teman semuanya, katanya, baca jurnal yang terkait dengan tema atau topik, banyakin baca dan itu adalah tips, dari Mbak Vita sendiri ya yang bisa memudahkan untuk dalam menulis karya ilmiahnya gitu. Oke baik, sudah terjawab ya Ibu Mungkin Farisa. ya, mungkin ada tambahan, selain Oh baca iya. ditulis, Mbak. Karena kalau kita hanya baca nggak nulis nanti lupa gitu. Oh iya Jadi betul. baca kemudian kita rangkum tulis, kalau memang mau menulis untuk karilnya, tulis aja apa yang diingat tulis aja dulu. Nanti kalau sudah mau jadi dibaca lagi nanti biar kalimatnya itu lebih tertata gitu aja sih kalau saya. Jadi baca, nulis, kemudian, untuk kata-kata di karilnya tulis aja sedapatnya dulu, baru nanti kita cek lagi di kalimat-kalimatnya. Karena kalau nggak kayak gitu memang agak susah kalau nunggu-nunggu. Tuh, jadi inget tulis kalau saya. Oke baik, itu juga jadi salah satu tips ya, maaf tips and triknya. Jadi apa yang ada di kepala gitu ditulis dulu aja gitu, nanti bisa dikembangkan lagi kalimat dan kata-katanya ketika kita sudah, dalam menulis itu ya. Oke baik. Untuk, teman-teman yang lain Mbak Prita ada pertanyaan lagi nih di kolom chat.
Assalamualaikum, saya Nurjana izin bertanya mengenai perizinan dalam pengambilan datanya bagaimana Mbak Vita? Oke, oke, iya, terima kasih ya Mbak Nurjana. Jadi, alhamdulillah, untuk Karil saya dapat dana LPPM Ibu Farisa, karena di-support ini sama Bu Ulul untuk bikin proposalnya. Jadi alhamdulillah dapat support dana dari LPPM. Kemudian untuk perizinan pengambilan data, kalau untuk pakai dana LPPM sebenarnya bisa minta surat dari UT ya, minta surat dari UT terkait, mana saja yang mau dimintain data. Nanti biasanya UT mengeluarkan surat tersebut. Nah, karena alhamdulillah saya dapat dapat data tanpa, ini, tanpa tanpa apa ya, tanpa perizinan legal lah, saya sudah dapat data jadi, memudahkan saya. Tapi kalau untuk perizinan itu kayak kita studio itu kan untuk pengambilan data kita membutuhkan izin dari, surat dari UT. Nah, seperti itu sih biasanya, hanya itu aja. Oke, baik. Ternyata, pengambilan datanya, kalau untuk perizinannya dari kampus lagi ya, terus kayak studio kemarin kita, jadi minta surat dari UT, terus kita baru ngambil data gitu ya, Mbak Vita? Iya, heeh, Oke. seperti itu, Mbak. Oke, baik, sudah terjawab ya, Mbak Nurjana tadi. Kemudian selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi. Tadi saya melihat, yang angkat tangan Mas Indra kayaknya. Boleh Mas Indra? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sebenarnya pertanyaannya sih sama kayak Mbak siapa? Mbak Nurjana. Jadi ingin menanyakan juga masalah karena kan kalau untuk penelitian itu terkadang kita mau meminta data. Nah, itu tekniknya itu seperti apa ya? Tadi kan udah dijawab sama Mbak Frita. Dan juga untuk data primer dan sekunder itu lebih banyak mana nih Mbak? Lebih banyak di sekundernya atau di primernya gitu Mbak? Terima kasih. Ya, oke Mas Indra. Mbak Fitria langsung saya jawab aja ya. Oh iya, silakan Mbak Frita. Oke, kalau yang punya saya ini Mas, penelitian saya sih lebih ke primer ya intinya, karena memang kalau untuk, analisa yang terkait spasial itu kan memang saya membutuhkan titik koordinat puskesmas dan juga rumah sakit. Jadi kami terjun langsung untuk mengambil titik koordinat tersebut, gitu. Intinya kalau dari saya base datanya titik koordinat itu. Kalau yang untuk jurnal-jurnal itu kan penting juga ya, sebelumnya kita memang harus modalnya adalah jurnal. Kemudian kalau untuk data tata ruang kami ambil juga untuk di awal. Apalagi ya, daftar rumah sakit ini sebenarnya bisa diambil dari data di BPS juga bisa, jadi online bisa, kita nggak perlu harus, minta secara ini ya, secara legal ke misalnya dinas kesehatan, tapi karena saya punya teman di dinas kesehatan, jadi lebih mudah datanya, cuman itu sih. Jadi, basic-nya kalau di saya, itu kan sebenarnya tergantung jenis penelitiannya ya. Tergantung judul penelitiannya, kalau di saya lebih banyak yang di primer, itu aja sih. Oke baik. Gimana Mas Indra, sudah terjawab pertanyaannya?
Oke, sama-sama Mas Indra. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Della Amelia di kolom chat. "Assalamualaikum, izin bertanya, boleh diceritain sedikit kenapa mengambil judul tersebut? Apa pemikiran awal untuk mengambil judul tersebut? Terima kasih." Ya, boleh dijawab Mbak Vita? Oke, terima kasih Mbak Della. Jadi awalnya cari gap terus kemudian fenomena yang ada di Kabupaten Magelang itu banyak puskesmas yang dijadikan tipe non rawat inap dinaikkan menjadi rumah sakit. Karena perizinan untuk menjadi rumah sakit itu kan panjang, membutuhkan waktu panjang dan itu jadi perbincangan hangat di tempat kami. Kemudian, saya ada ide, cobalah persebarannya gimana sih kalau untuk puskesmas. Awalnya sih saya hanya mengambil puskesmas sebenarnya. Kemudian sudah saya ceritakan ke pembimbing saya Bu Ulul, kemudian Bu Ulul coba deh sama rumah sakit, tuh. Oke Bu, sudah dapat puskesmas dan rumah sakit, akhirnya saya bisa menjelaskan gap-nya, jadi menurut standar ini Ibu, kemudian existing-nya ini, jadi ada gap yang berlebih di puskesmasnya dengan jumlah penduduk sekian, gitu. Kemudian Bu Ulul, oke ini bisa dijadikan penelitian. Udah terus kami lanjutkan gitu. Jadi pemikiran awalnya itu. Kalau untuk teman-teman tipsnya, tidak harus ini ya, tidak harus fenomena yang hangat. Saya hanya delalah, dilalah aja dapat itu karena lagi hangat-hangatnya, proses perizinan dari puskesmas menjadi rumah sakit, makanya saya mencoba itu, gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu kalau untuk karir ini sebenarnya nggak perlu yang ideal sekali ya, maksudnya pemikiran yang berat berat banget gitu. Eee, yang apa ya, yang kecil-kecil aja coba dilihat-lihat dulu kayak gitu. Karena memang ini kan saya juga baru karil, di UT itu kan baru wajib karil baru-baru tahun ini, jadi memang mungkin, eee, memang apa ya, agak di awal-awal memang agak susah sih ya cari ide-ide yang kayak gitu, tapi coba aja teman-teman yang terkait perencanaan ruang bisa ditulis-tulis dulu misalnya dapat berita apa gitu ditulis, coba nanti cari jurnal kayak gini yang, sama tema sama judulnya kayak gitu. Itu aja sih. Monggo Mbak Fitri. Oke, baik Mbak Vita, sudah terjawab tadi ya, katanya, eee, kenapa mengambil judul tersebut karena ada lagi yang diomongin gitu, terus jadi kepikiran deh untuk dicari research gap-nya, ternyata ada dan disetujui oleh Bu Ulul gitu. Baik, terima kasih untuk Mbak Vita, sama Mbak Della atas pertanyaannya, yang teman-teman yang lain boleh berdiskusi untuk bertanya atau mau memberi masukan dan saran, boleh banget. Izin bertanya, Mbak Vita. Iya Mas Arif, silahkan. Oke, selamat pagi menjelang siang. Izin bertanya, Mbak Vita, bagaimana proses publikasi jurnalnya? Apakah ada revisi? Boleh diceritakan dong, Mbak. Dalam proses publikasinya seperti apa sampai terpublikasi? Terima kasih. Oke. Oke Silahkan Mas Mbak Arif, Vita. Oke Mas Arif, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kami submit di bulan Juni. Kami submit di bulan Juni dan, submit itu kan memang butuh proses sampai dengan publikasi. Jadi sebenarnya ini belum publikasi Mas, penelitian saya ini belum dipublikasikan, tapi sudah kami submit di JWL. Jadi nanti prosesnya setahu saya setelah submit ini dicek dulu sama
JWL-nya, kemudian nanti kalau ada revisi, ada apa gitu, biasanya dikembalikan dulu, kita revisi dulu, baru dicek lagi, baru mungkin dipublikasikan gitu. Jadi memang tahapannya agak lama gitu, butuh waktu yang lama gitu. Jadi kami belum publikasi Mas, baru submit. Sebenarnya ada di 2 jurnal sih. Kita jurnal JWL dan ada satu lagi di Planning Malaysia kayaknya. Iya, Planning Malaysia itu, 2 itu. Yang nasional kita di JWL, yang internasional di Planning Malaysia. Itu aja Mas Arif. Jadi belum publikasi, baru proses ini, proses submit-nya. Terima kasih. Oke, baru submit ya, belum publikasi. Berarti nanti mungkin ada revisi-revisi lagi gitu. Oke, sudah terjawab ya Mas Arif. Mas Arif. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman yang lain? Boleh ditanyain ke Mbak Vita. Oke, baik. Izin bertanya Mbak Frita. Boleh. Silahkan. Ya, terima kasih. Mbak Frita, setelah menemukan research gap-nya tadi itu, langkah apa yang selanjutnya dilakukan setelah menemukan research gap tadi itu? Itu saja. Oke, baik. Langkah apa? Ya, silakan Mbak Vita. Oke, Mas Darmawan, terima kasih pertanyaannya. Jadi setelah kami dapat research gap-nya itu, kemudian kami lebih banyak membaca jurnal yang sesuai dengan judul kami yang akan kami ajukan. Itu kami banyak judul, kemudian kami merangkum jurnal-jurnal tersebut, kemudian mencari tujuan yang sama, jurnal-jurnal yang sesuai dengan tujuan kami, yang sama dengan tujuan kami, kemudian kami cari metodologinya apa yang digunakan, teknik analisanya apa yang digunakan, dan itu menjadi proposal penelitian. Kami menyusun proposal penelitian, kayak gitu. Langkahnya gitu sih. Jadi kalau saran aja setelah research gap-nya dapat, baca jurnal yang sesuai dengan research gap-nya, Mas Darmawan misalnya. Kemudian ditulis, dirangkum, biasanya kalau nanti ambil Karil nanti ada kok form kayak formnya gitu ya, kayak form-formnya untuk jurnal-jurnal, rangkuman jurnal-jurnal yang sudah dibaca. Jadi nanti kelihatan, oh yang jurnal A metodologinya ini, jurnal B metodologinya ini, tujuannya yang sama, dengan tujuan yang sama. Itu nanti setelah itu bikin proposal penelitian. Kalau saya itu. Oke, baik. Setelah research gap tadi mencari research gap kata Mbak Vita, baca jurnal yang terkait dengan tema atau topik yang kita mau buat karya ilmiahnya begitu ya Mbak Vita. Oke, apakah sudah terjawab semua Mas Darmawan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, makasih Mbak Frita. Iya, terima kasih kembali. Teman-teman yang lain, ada yang ingin memberi masukan mungkin atau bertanya mengenai tata cara dalam menulisnya atau cara mencari jurnal gitu yang yang bagus tuh di web mana gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mbak Vita dari Mbak Nurjana. Izin bertanya sekali lagi Mbak mengenai submit jurnalnya,
baik yang nasional maupun internasional, apakah berbayar, Mbak? Boleh dijawab, Mbak Vita? Oke, Mbak Nurjana, terima kasih. Sampai dengan saat ini kami belum dapat deal untuk berbayar. Jadi saya submit masih gratis, free. Tapi kalau untuk publikasi kami belum tahu nanti berbayar atau enggak. Kalau submit free. Oke, baik. Kalau submit-nya free, untuk publikasinya belum tahu ya Mbak Vita ya, karena belum terpublikasi begitu Mbak Nurjana. Terima kasih kembali Mbak Nurjana. Baik, teman-teman yang lain ada yang ingin menanyakan tentang karya ilmiah Mbak Vita? Boleh bertanya dengan menggunakan fitur raise hand atau di kolom chat, nanti saya yang akan bacakan. Oh iya Mbak Fitria, nanti saya lupa ini belum dokumentasi. Oh iya, nanti setelah diskusi ini kita dokumentasi ya teman-teman, jangan keluar dulu. Iya, kita mau atau mau dokumentasi, pengambilan dokumentasi sekarang Mbak Vita? Oke, boleh Mbak, share screen judulnya aja ya. Oh baik. Boleh teman-teman yang lain on cam, nanti kita mengambil foto dokumentasi bersama-sama. Oke, baik. Saya ambil dokumentasinya. Oke, baik. Sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Untuk yang mau off-cam, silahkan. Oke, Mbak Frita, ini ada chat dari Mas Daniel Maranata, katanya di-share Mbak materinya. Siap, insya Allah nanti saya share. Oke, nanti di-share Mas Daniel. Ya baik, yang lain ada Oh yang... iya, tapi Ya. mohon jangan dipublikasikan ya, karena ini kan proses kami ini dari submit ke publikasi. Nanti takutnya hanya untuk konsumsi kita aja. Ya baik, untuk belajar kita aja nanti materinya. Tidak untuk dipublikasi dulu ya, karena Mbak Vita ini masih submit belum publikasi. Baik, terima kasih Mbak Vita. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Sebelum saya tutup acaranya, mungkin. Oke, baik. Di sini juga sudah hadir Pak Ake dan Bu Ulul. Bu Ulul jadi pembimbing Mbak Frita begitu ya. Selamat pagi menjelang siang Pak Ake dan Bu Ulul. Ya, selamat Ya, siang. selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Ake, Bu Ulul. Terima kasih. Selamat siang.
Ya, tadi saya nyimak paparannya yang menarik ya. Ada dua hal yang saya catat yang eh, belum belum terlihat, tapi saya tidak lihat dari paparan awal ya. Yang pertama bisa dijelaskan. Tadi kan dibilang bahwa faktor literasi itu menjadi penting ketika ingin menemukan gap penelitiannya gitu ya. Nah, literasi sudah dapat, isu sudah dapat, isu atau gap itu kan isu ya, isu yang diangkat itu sudah dapat. Lalu yang belum terlihat adalah apa sih grand teori yang digunakan untuk melihat efektivitas dari sebaran. Itu apakah melihat dari sisi infrastrukturnya gitu ya, kesediaan infrastruktur. Lah, itu satu ya, grand teori untuk melihat bagaimana sebaran. Lalu efektivitas yang tidak dilihat ini gagasannya sudah bagus gitu ya, namun mungkin kita perlu diskusi lebih lanjut gitu ya. Kalau biasanya jurnal itu akan bertanya ya, kan ini asumsinya ketika masuk jurnal ya Mbak Fitri. Jurnal ini akan bertanya apa ukuran dari efektivitas ini, apakah dilihat dari aksesibilitas, biasanya menggunakan kalau di planologi itu orang-orang tuh senang pakai teori gravitasi, demand, atau kalau gravitasi itu biasanya demand supply, teori demand ya, teori permintaan gravitasi, atau menggunakan efektivitas itu dilihat dari tingkat okupansinya. Bisa jadi dia tidak efektif karena dilihat dari jumlah penduduk, tapi dia meng-coverage layanannya. Men-coverage layanannya tidak hanya layanan yang ada di wilayah tersebut, tapi dia juga dapat melayani dari wilayah lain. Karena tadi mungkin karena letaknya berbatas dengan wilayah lain, atau dia, nah, apakah itu menjadi hal yang juga dipertimbangkan? Silakan, Mbak Brita. Oke, silakan Mbak Frita. Iya Pak Ake, terima kasih banyak atas masukannya. Jadi memang ada dua nggih tadi grand teori terkait sebarannya dan kemudian teori efektivitasnya nggih Pak. Jadi kami mencoba menjawab nggih Pak. Saya takut sih sebenarnya ini Pak salah Nggak jawab. apa-apa, jawab aja. Nggak, ini kan diskusi supaya nggak, saya mengambil perspektif dari, kan tadi dimasuk jurnal ya, saya mengambil perspektif dari jurnalnya itu pasti akan dilihat sentralnya ada di sana gitu. Apa sih pendekatannya digunakan untuk mengukur dua tadi yang disampaikan, sebaran sama efektivitas gitu. Jadi mungkin kalau nanti salah atau masukan nggih Pak, karena memang ini penelitian ini memang ada keterbatasan nggih. Jadi memang kami hanya meneliti terkait jangkauannya itu menggunakan radius saja Pak. Jadi radius saja. Jadi memang ada beberapa penelitian kami ada ambil dari Istiqomah Rito Hardoyo, Mamonto Kumurur, Mansur, Pratama, Ramadan dan juga Zu itu terkait radius pelayanannya aja. Jadi memang kami untuk aksesibilitas jadi keterbatasan penelitian kami, Pak. Gitu. Oke. Kemudian untuk yang efektivitasnya kami ambil dari jangkauan itu. Jangkauan itu kan ada 1, 2, 3, 4 kilometer. Kemudian yang untuk rumah sakit 2 kalinya puskesmas, kami menggunakan pembobotan. Kami nilai dengan pembobotan tersebut, kemudian kami persentasekan jadi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Gitu, Pak. Apa itu yang dibobotin apa tadi? Gimana, Pak? Yang dibobotkan apa? Dari nilai jangkauannya, jangkauan. Jangkauan itu radius juga dong berarti? Iya, dari radius. Artinya semakin dekat dia menjangkau, artinya itu akan terlayani gitu ya? Iya, nggih, Pak. Tanpa melihat interaksi dari wilayah lain. Nggih, jadi karena gini, harus hati-hati ketika menyimpulkan bahwa dia terjadi kelebihan. Tadi kan ada di akhir kesimpulannya kelebihan, ada nah mungkin bahasanya bukan kelebihan, karena kalau dia kelebihan gitu. Berarti kan
ada persoalan tidak terpenuhnya demand dari okupansi dari rumah sakit tersebut. Nah, belum tentu, karena bisa jadi dia tidak melayani di wilayah tersebut, gitu ya. Misalnya gini, kenapa orang rame-rame berobat ke Penang? Kan rumah sakit di dekat rumahnya ada, rumah sakit di kotanya ada. Kenapa mereka berobat ke sana? Bisa jadi kan bukan persoalan jangkauan, tapi memang ada sesuatu yang berbeda. Artinya apa? Kita harus melihat bahwa mungkin bisa disandingkan nanti kalau ada catatan dari jurnalnya ya, disandingkan dari itu untuk melihat tingkat okupansinya. Apakah okupansinya sudah terpenuhi? Misalnya rata-rata jumlah pasien yang berobat dan sebagainya. Misalnya gitu ya, untuk menjadi pembanding, untuk mempertegas kalau memang kesimpulannya adalah oversupply. Ternyata rata-rata jumlah pengunjungnya memang sedikit, gitu ya. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak efektif rumah sakit itu. Nah, jangan karena kebanyakan rumah sakit menjadi efektif, karena belum tentu, gitu. Karena bisa jadi tadi dia melayani coverage dari wilayah-wilayah lain yang mungkin berada di sekitarnya. Seperti itu, Mbak. Jadi hati-hati ketika menyimpulkan saja. Gitu. Oke, Pak. Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak Ake. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ake. Ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain nanti yang ingin menulis, coba belajar tentang teori gravitasi. Nah, teori gravitasi itu nanti teman-teman bisa melihat bagaimana iterasi antar wilayah atau bagaimana demand, gitu ya, permintaan untuk melihat satu titik permintaan untuk melihat apa ya, tidak hanya sebarannya, tapi kebutuhannya sudah memenuhi atau tidak. Nah, salah satu caranya adalah teori gravitasi itu. Nih Bu Farisa jagonya nih orang transport, karena itu di travel demand, gitu ya. Biasanya kalau belajar travel demand itu akan belajar basicnya adalah teori gravitasi. Kalau di ekonomi itu kita juga belajar, gitu ya. Nah, teori gravitasi itu bisa dipadukan nanti bagaimana melihat tarikan permintaan sama tarikan keluaran dari dari ekspor import atau dengan menggunakan LQ dan sebagainya. Jadi kita tahu kebutuhannya berapa sih, gitu ya. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya Bu Farisa yang jago. Kalau saya kan tukang ngomporin aja untuk belajar, gitu ya. Ya, mungkin itu ya teman-teman. Berita, terima kasih, sukses ya, bagus. Komporin yang efeknya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ake. Tadi teman-teman udah dikasih saran sama Pak Ake untuk mencari tahu tentang teori gravitasi. Oke, baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Dan ini ya, saya sedikit lagi nih, hubung dengan teman-teman yang lagi semangat menulis, gitulah. Ketika kita menulis, itu paradigmanya adalah paradigma yang harus kita rubah adalah paradigma bahwa menulis itu harus punya judul dulu. Penulis itu harus punya gap dulu, gitu ya, atau riset gap atau isu dulu. Sementara basisnya adalah ketika kita hendak menulis, itu yang kita butuhkan adalah literasi dulu, gitu ya. Bagaimana kita membaca? Yang pertama adalah bagaimana interest kita. Apa sih interest kita yang menjadi minat kita untuk kita teliti atau untuk kita kaji, gitu ya, atau bahan bacaan apa yang menarik kita. Lalu carilah referensi sebanyak-banyaknya dari artikel jurnal atau buku teks, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah dari situ kita cari apa sih yang menarik untuk kita angkat, yang bisa kita relevansikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, dari yang paling kecil, gitu ya, misalnya lokal, region, sampai wilayah, gitu ya, atau kota. Nah, baru itu nanti kita cari isu yang menariknya, gitu ya, dari situ. Baru kita mulai menulis. Karena kalau kita tidak punya literasi, kita tidak punya bahan untuk mengumpulkan literatur. Kata kuncinya cuma 3 ketika kita ingin menulis. Definisikan saja 3 keyword yang ingin kita tulis, gitu ya, yang ingin kita kaji, dan itu kita cari literaturnya. Makanya ketika saya mengajarkan tentang karya ilmiah di Prodi, selalu saya mulainya dari daftar pustaka, bukan dari halaman depan. Kita balik. Karena dari daftar pustaka itulah kita dapat membaca sebanyak-banyaknya,
Dan itu kita bisa menentukan interest apa yang menjadi ketertarikan kita, baru kita bisa menulis. Oke. Karena selama ini saya melihat kebanyakan orang belajar itu dari depan, bagaimana menyerumuskan judul, membuat abstrak, menulis dan sebagainya, yang kadang orang belum pernah nulis kok sudah dikasih tantangan membuat judul dan sebagainya, pusing pastikan teman-teman. Nah, tapi mulailah dengan mengumpulkan literatur dulu. Bagaimana mengumpulkan daftar pustaka? Apa sih cara, bagaimana kita dapat mengkonstruksi atau mengumpul satu pustaka dengan tadi interest kita tuh apa? Lalu dari interest itu kita rumuskan 3 kata kuncinya. Misalnya transport, travel demand, dan misalnya satu lagi apa ya kalau isu transport, manajemen transportnya. Gitu. Nah dari situ kita cari, gitu ya. Nah nanti dari referensi itu mulai kita kumpulkan, oh saya mau tertarik dengan travel demand di satu kawasan kota misalnya. Nah kita kerucutkan lagi, sehingga dari referensi-referensi itu kita mengerucut ke beberapa referensi, baru nanti kita mulai menulis. Gitu. Menulis itu harus dimulai dengan meniru, jangan takut juga untuk meniru. Tapi nanti pelan-pelan kita akan memperbaiki cara kita meniru itu dengan bahasa kita. Karena apa? Kalau sudah kita terbiasa membaca, kita akan terbiasa untuk merekonstruksi ulang kalimat sesuai dengan apa yang hendak kita tulis. Nah, itu teman-teman. Itu ya. Jadi mulailah dengan membaca, gitu ya. Kumpulkan literatur, tapi tadi Anda harus punya dulu interest Anda apa. Yang pertama misalnya tadi ya, oh interest saya di transport, interest saya di ekonomi regional, interest saya di pengembangan wilayah, interest saya di tata guna lahan. Nah dari tata guna lahan itu apa sih isu di tata guna lahan? Oh misalnya tata guna lahan ada bank lahan, ada tentang land banking ya, bank lahan, atau ada tentang pool bagaimana pengadaan lahan dalam pembangunan, lalu bagaimana teknik valuasi lahan. Nah itu kan 3 hal nih, baru kita cari interestnya, referensinya. Nah dari situ kita cari, oh bagaimana sih orang menulis tentang bank lahan, bagaimana kalau itu diimplementasikan di Indonesia atau di kota, gitu ya, aturannya apa saja. Nah mulai kita cari, dari situ kita sudah punya bahan untuk menulis. Nah kira-kira gambarannya ketika kita mau menulis seperti itu gitu. Dan itu harus konsisten. Jadi kalau Anda punya waktu yang cukup, ya, gunakan waktu itu, misalnya 2 atau 3 jam kalian untuk membaca dan membuat catatan, seperti yang tadi Mbak Prita sampaikan. Anda membaca tidak sekedar membaca, tapi baca dan coret-coretlah bahan bacaan tersebut untuk membuat satu catatan. Karena dari catatan tersebut itu menjadi bahan untuk mendukung tulisan Anda. Kira-kira seperti itu. Jadi menulis itu nggak susah, tinggal mau apa enggak gitu aja. Ya, itu dari saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Suaranya pelan, Mbak. Oh iya, untuk teman-teman yang mau ngambil karya ilmiah gitu, mungkin boleh dicicil ya, baca-baca literasi jurnal gitu. Terus dibikin catatan untuk review jurnalnya gitu. Kayak kata Mbak Prita tadi omongin, kalau misalnya kita mau ngambil mata kuliah karya ilmiah gitu, nanti ada form-formnya yang untuk mungkin buat jadi rangkuman kita nanti ke depannya dalam menulis karya. Ya, terima kasih Pak Ake. Teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Fitri ya. Iya boleh, Mas Indra. Indra, sebenarnya saya itu punya literasi tentang alih fungsi lahan nih. Tapi saya kumpulkan dari jurnal-jurnal, terus saya sampaikan, itu ternyata, oh ini masuknya ternyata di aspek sosial nih, atau aspek-aspek lain. Tapi saya itu tujuannya itu hanya ingin menyampaikan tema karirnya itu tetap di alih fungsi lahan. Itu kita tetap melanjutkan atau bagaimana nih, Mbak Prita? Gitu. Oke, Mas Indra, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau Mas Indra punya dan bisa menjelaskan gap-nya, saya rasa itu bisa jalan-jalan aja. Gitu. Kemudian nanti metodologi apa yang gambaran aja ya, gambaran mungkin belum final nanti metodologinya, tapi gambaran nanti yang mungkin
Bisa digunakan dengan tujuannya Mas Indra tadi, misal GAP sudah dapat, tujuannya sudah dapat, kemudian gambaran metodologinya apa yang digunakan bisa dan bisa menjelaskan, saya rasa oke-oke aja. Tapi monggo mungkin Bu Ulul atau pembimbingnya mungkin yang bisa lebih ini ya, lebih berhak untuk menilai itu, ngaten. Oke, baik. Mungkin Bu Ulul atau Bu Farisa dan Pak Eke bisa memberi masukan kepada Mas Indra gitu. Silakan Bu Farisa mau menyampaikan lebih dulu. Oh iya, sepertinya Ibu Ulul belum ya. Ini ya seperti yang dikatakan sebelumnya, memang kita fokus dulu ke research gap-nya. Kalau memang misalnya Masnya mau mengambil tentang alih fungsi lahan, tapi begitu baca jurnal yang banyak ditemui adalah bagian sosialnya. Mungkin Mas bisa dibaca dulu lebih lanjut gitu ya. Sosial ini dia tentang apanya nih? Bisa jadi dia melihat dari sudut pandang sosialnya mengenai faktor penyebab terjadinya fungsi lahan itu gitu ya. Nah, itu bisa dilihat lagi kalau memang sosial tersebut beririsan dengan research gap ataupun minat dari Masnya, itu bisa diambil gitu. Tapi tanpa jangan jadi bias, justru malah karena dia bersinggungan malah keterusan di sosialnya, sehingga teknis dari alih fungsi lahannya itu jadi jadi tertinggal gitu. Nah, jadi itu Masnya tetap seperti yang dikatakan sama Mbak Frita sebelumnya ya, saat dia mengambil tentang kesehatan, dia tetap membaca juga dari pendidikan. Nah, itu untuk melihat apa, bisa jadi gitu ya, ada metodenya yang menjadi irisan antara kesehatan dan pendidikan gitu ya. Nah, Masnya juga harus lihat dari jurnal yang dibaca terkait sosial, lihat irisan apa yang bisa diketemukan dengan yang alih fungsi lahan itu. Apakah irisannya yang pertama saya bilang tadi bisa dilihat dari segi faktornya atau lain sebagainya. Itu tidak apa-apa dibaca saja Mas, tapi dilihat dikontrol mana yang menjadi irisan dengan alih fungsi lahan itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau ada tambahan lain. Terima kasih. Ya, menarik alih fungsi lahan itu isu yang menarik ya. Alih fungsi lahannya itu di perkotaan atau di mana, Mas? Di perkotaan, Pak. Perkotaan. Nah, perkotaannya itu melihat dari areal terbangun, dari apa? Dari kebun, sawah atau apa? Kan fungsi lahan itu mungkin bisa melihat begini, faktor sosial apakah yang mendorong alih fungsi lahan di kawasan tersebut? Itu kan bisa menjadi satu faktor sosial itu, misalnya gini, apakah karena kemiskinan gitu si pemilik lahan itu menjual lahannya, atau karena pembangunan yang masif di lingkungan tersebut sehingga mendorong perubahan fungsi lahan sehingga orang dipaksa ya untuk menjual lahannya kepada developer. Seperti apa fungsi lahan yang dimaksud? Jadi itu kan karena letaknya di area Jakarta, terus masih terus ada pembangunan terus, dan ini area permukiman warga yang dipaksa karena kebutuhan begitu Pak, karena kebutuhan untuk bagian dari wilayah itu sendiri dibangun seperti apartemen atau permukiman yang dibutuhkan untuk gitu Pak. Ya, bisa melihatnya jadi begini, kalau kayak gitu kan bisa melihatnya kalau secara makro ya, bisa melihatnya perubahan fungsi lahan dari tahun ke tahun, melihat trennya. Kalau Anda suka melihat dari udara atau dari foto udara, itu bisa dilihat bagaimana perubahan fungsi lahan di kawasan tersebut, lalu apa sih faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi lahan tersebut gitu ya. Misalnya dari situ kan akan kelihatan misalnya tingginya pembangunan di sekitarnya, nanti Anda buktikan dengan data gitu ya. Lalu atau memang karena kebutuhan dari sisi ruang, eskalasi ruangnya yang memang membutuhkan perubahan lahan gitu ya. Atau yang ketiga memang lahan tersebut mengalami perubahan peruntukan secara tata ruang. Nah, itu kan bisa hal-hal itu yang bisa ditinjau. Nah, untuk tahu pengalaman apa sih yang mendorong perubahan fungsi lahan, teori-teorinya Anda bisa cari tuh. Perubahan fungsi lahan misalnya apa sih fungsi lahan tuh?
Nah, Anda bisa cari referensi-referensi yang terkait dengan alih fungsi lahan di perkotaan, gitu ya. Karena alih fungsi lahan itu ada beberapa tulisan yang menarik juga, misalnya di pesisir utara Jakarta, itu juga menarik. Implikasinya apa? Misalnya hilangnya atau berkurangnya sawah atau produktivitas padi gitu ya yang ada di kawasan atau di utara Jawa misalnya. Nah itu kan juga karena apa? Misalnya pembangunan tol yang masif sehingga infrastruktur irigasi dan sebagainya terganggu oleh pembangunan infrastruktur sehingga apa? Hilangnya lahan-lahan produksi pertanian. Nah kan bisa meninjau begitu. Misalnya kalau di wilayah pesisir atau di wilayah pertanian atau di wilayah, nah yang menarik itu misalnya di Kerawang atau di Bekasi itu lebih ke lahan-lahan pertanian. Nah kalau di perkotaan biasanya karena persoalan tadi perubahan peruntukan dari eskalasi tata ruang, kebijakan tata ruang misalnya. Nah, itu bisa dijadikan salah satu pintu masuk untuk kita melihatnya. Gitu Mas. Nah itu nanti pengembangan modelnya bisa menggunakan data spasial tadi perubahan gradasi ruangnya gitu dengan melihat data time series-nya kalau memang melihat gitu ya. Dan nanti yang kedua juga kita bisa melihat faktor-faktor sosial. Tapi kalau kita mau lihat faktor sosial tentunya kita harus turun ke lapangan untuk memperoleh data-data di lapangan apa sih yang menjadi preferensi pemilik lahan untuk menjual lahannya gitu ya. Nah itu kan juga perlu dilihat apakah karena kondisi ekonomi atau karena tuntutan lain kan kita nggak tahu. Nah itu yang perlu kita lakukan. Tinggal tadi mau kemana riset arah tujuan untuk melihat alih fungsi lahan ini dalam perspektif yang akan Anda tulis. Terima kasih Pak Fe. Terima kasih Bu Farisa. Terima kasih Pak Ake dan Mas Indra. Ada pertanyaan di chat dari Mas Dani untuk teori gravitasi yang Bapak jelaskan, apakah ada jurnal terkait yang bisa kami baca Pak? Mungkin boleh Pak saran ya, jurnal yang kami baca terkait teori gravitasi. Jurnal yang terkait dengan gravitasi paling gampang Anda ke Google, coba cari tentang teori gravitasi dalam transportasi gitu ya, gravitasi transportasi itu pasti nanti akan keluar tuh artikel-artikel terkait itu. Banyak kok. Atau travel demand. Travel demand itu juga basisnya gravitasi, teori gravitasi. Dia melihat dua tarikan antara wilayah A dan wilayah B. Teori gravitasi itu seperti itu. Itu dari ilmu fisika ya. Nah, itu referensinya sangat banyak. Coba aja cari di Google, paling sederhana teori gravitasi dalam transportasi nanti akan keluar tuh. Biasanya orang-orang transportasi yang pakai itu. Atau ketika kita mengukur, misalnya gini, dulu tuh saya pernah nulis tentang perlunya, itu saya nulis tuh tentang apa dasar pengembangan Bandara Hasanuddin sebagai bandara internasional. Ini udah cukup lama saya nulis itu paper gitu. Nah, kita ingin melihat apakah layak satu bandara Sultan Hasanuddin itu menjadi bandara internasional dengan melihat apa? Melihat traffic gitu ya, perubahan bangkitan pergerakan atau aktivitas kegiatannya. Dari mana? Dari komoditas yang harus dikeluarkan itu dari komoditas karena itu akan mendorong aktivitas keluar ekspor gitu ya. Dengan itu saya gunakan waktu itu LQ. Sebenarnya sederhana bikinnya LQ, lalu untuk melihat bagaimana kaitannya dengan wilayah di Indonesia saya pakai gravitasi. Itu waktu itu lihat antara 5 pulau besar aja gitu yang ada di Indonesia gitu. Tapi kalian bisa lihat bagaimana sih interaksi perdagangan antar dua wilayah misalnya. Nah itu juga bisa pakai teori gravitasi. Jadi mulailah dari hal-hal yang sederhana, tapi kita tahu clue-nya apa sih pemanfaatan dari model atau satu alat analisis gitu. Atau dari LQ sendiri juga bisa banyak hal yang kita bisa lakukan untuk membuat satu tulisan gitu.
Jadi silakan cari di Google. Kalau belum dapat, silakan japri ke saya. Nanti saya kasih nomor HP saya. Masa nggak dapat sih mahasiswa nyari? Mahasiswa kan juga harus kreatif dong nyarinya. Ya, Iya, pasti oke, ada itu. baik. Ah. Baik, terima kasih Pak Ake. Ya, nanti dicari di Google gitu. Kata Pak Ake banyak banget untuk teori-teori ini, boleh dipelajari. Oke, baik. Kita sudah berada di ujung acara, Pak. Boleh Pak, closing-an atau statement penutupnya dari Bapak Ake? Saya masuk terakhir, yang lebih pantas Bu Farisa, biar Bu Farisa yang memberikan closing statement. Oh, Saya kan hanya baik, datang Ibu. terakhir. Oke, baik Bu Farisa. Boleh. Oke, jadi saya ngebuka, saya tutup juga ya, teman-teman. Oke, tapi ini sesuatu yang sangat menarik untuk the first time. Ini sudah saya sangat mengapresiasi ya partisipasi dari teman-teman mahasiswa yang hadir dan aktif bertanya. Semoga semua yang disampaikan oleh pemateri ataupun dosen PWK yang hari ini sudah hadir, Pak Ake dan Ibu Ulul, terima kasih. Semoga ditindaklanjuti ya teman-teman ya, yang mau mengambil karya ilmiah semester ini ditindaklanjuti. Jika kalian ingin membuat sebuah karya ilmiah yang memang kalian rasa, saya maunya yang bagus Bu, yang komprehensif, dimulai dari sekarang. Waktu 2,5 bulan itu, jika kita mengikuti kalender akademik itu akan sangat kurang bagi teman-teman. Karena kita melakukan literatur review itu saja, dia bisa take time lebih dari 1 bulan. Kalau memang banyak yang ingin kalian kalian review gitu ya. Tapi sekali lagi, jangan kendor semangatnya ya. Jangan kendor semangatnya, silakan dimulai dari sekarang. Mulai dibaca, dicicil-cicil gitu ya. Insya Allah karya ilmiah yang kalian hasilkan bisa lebih baik lagi, dan semoga ya bisa menjadi pemateri juga pada acara space pada kegiatan selanjutnya ya. Nah, kami juga dari program studi perencanaan wilayah kota tetap menghimbau kepada mahasiswa dan mengharapkan mahasiswa untuk aktif di kegiatan-kegiatan program studi. Mungkin kalau untuk yang fresh graduate dan masuk ke UT gitu ya, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu sangat bermanfaat bagi kalian nantinya ya, untuk menunjang entah itu karirnya kalian atau pengalaman-pengalaman kalian. Silakan aktif di kegiatan program studi gitu ya. Nah, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak pemateri nih ya, Mbak Frita. Terima kasih sudah membagi ilmu kepada rekan-rekan mahasiswa yang lain, dan juga kehadiran dari teman-teman sekalian, Ibu Ulul, Pak Ake, dan Mbak Fitriani yang sudah menjadi MC. Ya, semoga ada teman-teman yang lain bisa jadi MC juga nih, bisa tambah aktif lagi di kegiatan Prodi. Kita bersama-sama membangun Prodi, meningkatkan akreditas dengan turut aktif dalam pengelolaan kegiatan program studi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Bu Farisa atas pembuka dan penutupnya. Terima kasih untuk Mbak Frita atas paparan materinya. Semangat terus untuk Mbak Frita ya. Kemudian terima kasih tadi Pak Ake sudah menjawab beberapa pertanyaan dan memberikan saran gitu. Oke, saya tutup acara hari ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya juga gitu. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk teman-teman yang lain ya. Iya, jangan lupa membaca ya. Terima kasih Iya, Pak Ake. Keren semuanya, terima kasih. Baik, terima Farisa, kasih. Bu Ulul. Iya. Terima kasih Terima Pak kasih Bu sama-sama. Farisa. Terima kasih teman-teman, sukses ya. Iya. Baik, terima kasih Pak.